Junior Panjaitan, saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya ingin merangkum mata pelajaran pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Rahman Amin SHMH, di mana bab pertama yaitu pengertian tata hukum. Pengertian hukum. Hukum berasal dari istilah bahasa Latin yaitu lex ataupun peraturan, dan ius ataupun mengatur ataupun pemerintah. Ada beberapa pandangan para ahli tentang hukum, yaitu menurut Bapak Sajipto Raharjo, hukum yaitu karya manusia berisi norma tingkah laku yang mencerminkan ide keadilan. Dan menurut Bapak Sudikno Merto Kusumo, hukum adalah pedoman bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Dan menurut Bapak Ahmad Ali, hukum adalah sistem aturan tertulis dan tidak tertulis yang diakui negara dan disertai sanksi. Pengertian tata hukum atau Rechtsorde. Tata hukum adalah susunan atau sistem hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang tertib agar mudah digunakan menyelesaikan peristiwa hukum. Tata hukum yang berlaku disebut hukum positif atau ius constitutum. Tata hukum yang diharapkan berlaku di masa depan disebut ius constituendum. Hukum positif dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Pengertian sejarah dan sejarah hukum. Sejarah adalah catatan deskriptif dan interpretatif tentang kejadian masa lalu yang berhubungan dengan masa kini. Sejarah hukum mempelajari perkembangan tata hukum dari masa lalu agar dapat menjadi pedoman bagi pembentukan hukum masa kini dan masa depan. Sejarah tata hukum Indonesia sebelum merdeka. Masa POC tahun 1602 sampai tahun 1799. VOC memiliki hak istimewa dan menetapkan hukum sendiri seperti Statuta Batavia tahun 1643, namun hukum adat tetap berlaku bagi pribumi. Masa Besluiten Regerings tahun 1814 sampai tahun 1855, di mana Raja Belanda memiliki kekuasaan mutlak atas jajahannya. Masa Regerings Rechlemen tahun 1855 sampai 1926. Pemerintahan jajahan diatur melalui undang-undang. Diberlakukan berbagai kitab hukum termasuk KUHP untuk golongan tertentu. Masa Indis Staatsregeling tahun 1926 sampai 1942. Pemerintah Hindia Belanda memberi peluang bagi bangsa Indonesia ikut dalam Volksraad. Hukum dibedakan untuk Eropa, pribumi, dan Timur Asing. Masa Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945 berlaku hukum militer Jepang atau Osamu Seirei. Tetapi hukum Belanda sebelumnya tidak diakui selama tidak bertentangan dengan peraturan Jepang. Sejarah tata hukum Indonesia setelah merdeka. Masa 1945 sampai 1949. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar hukum tertinggi. Peraturan lama tetap berlaku sementara. Masa 1949 sampai 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS, hasil konferensi meja bundar. Masa 1950 sampai 1959 yaitu NKRI kembali dengan Undang-Undang Sementara 1950. Masa 1959 sampai sekarang setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Dengan pembentukan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perjalanan sejarah tata hukum Indonesia menunjukkan perubahan sistem hukum dari kolonial Belanda dan Jepang menuju hukum nasional yang berdaulat. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar utama pembentukan hukum Indonesia modern yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan kebutuhan negara. Pengertian sumber hukum. Bab 3. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum serta menjadi dasar mengapa hukum itu mengikat. Sumber hukum material berasal dari kesadaran dan nilai-nilai keadilan masyarakat. Sumber hukum formil, cara untuk membentuk lahirnya hukum seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, takratat, dan doktrin. Sumber-sumber hukum formil
undang-undang, peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang maupun DPR dan Presiden, dan memiliki kekuatan mengikat, berlaku setelah diundangkan dalam lembaran negara. Kebiasaan atau kostum, perbuatan yang diulang dan diterima masyarakat hingga menimbulkan keyakinan hukum ataupun opini necessitatis, atau bila disertai sanksi menjadi hukum adat. Jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis, terutama dari Mahkamah Agung, sehingga menjadi pedoman tetap. Sumber hukum menjadi dasar pembentukan dan keberlakuan hukum. Hukum tidak hanya lahir dari lembaga negara melalui undang-undang, tetapi juga dari kebiasaan masyarakat, keputusan hakim, perjanjian antar negara, dan pemikiran para ahli hukum yang diakui. Demikian rangkuman saya ini. Jika ada bahasa saya yang salah ataupun perkataan saya yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih.